Di Indonesia, jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi, bagaimana kita benar-benar mengukur kemiskinan? Apakah cukup hanya dengan menghitung jumlah kepala? Atau ada yang lebih dalam dari itu? Kami kelompok 4 dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Malang, akan membawa Anda memahami materi moneter kemiskinan. Ini adalah video explainer untuk mata kuliah Kajian Kemiskinan dan Perencanaan Sosial, diampu oleh Profesor Dr. I. Nyoman Ruja SU. Hari ini, kita akan membedah bab 4 yaitu moneter kemiskinan. Tidak hanya angka-angka kering, tapi cerita di balik angka tersebut. Perjalanan kita dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, Syahdila Nuraini Asmita akan menjelaskan materi dengan judul Garis Kemiskinan dan Pendapatan Minimum. Kemudian, Davina Oktavia Ramadhani akan mendalami konsep dasar Purchasing Power Parity atau PPP, dan saya Muhammad Fauzi Saputra, akan menjelaskan mengenai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Setiap negara memiliki tujuan untuk memastikan warganya hidup layak. Namun, sebagian besar masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan ketika mereka sudah mulai bekerja dan memiliki pendapatan sendiri. Karena itulah, memahami garis kemiskinan dan pendapatan minimum sangatlah penting. Dua konsep ini dapat membantu kita untuk memahami apakah kebijakan yang sudah ada benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, atau hanya sekedar memperbaiki angka-angka di kertas. Apa yang dimaksud dengan garis kemiskinan? Garis kemiskinan adalah ambang batas pendapatan atau pengeluaran yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau rumah tangga dikategorikan miskin. Jika pendapatan seseorang berada di bawah batas ini, ia dikategorikan hidup miskin karena tidak mampu memenuhi pengeluaran minimum yang dibutuhkan. Apa itu pendapatan minimum? Pendapatan minimum yaitu jumlah pendapatan paling rendah yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Paritas daya beli atau Purchasing Power Parity, disingkat PPP, adalah metode ekonomi yang digunakan untuk membandingkan standar hidup dan tingkat kemiskinan antar negara dengan memperhitungkan perbedaan harga barang dan jasa. Apakah tingkat kemiskinan di setiap negara bisa dibandingkan secara langsung? Jawabannya tidak selalu, karena harga barang dan jasa di tiap negara berbeda. Menurut Mankiw, dalam jangka panjang, nilai tukar akan menyesuaikan sehingga barang yang sama memiliki harga yang sama di berbagai negara ketika dinyatakan dalam mata uang yang sama. Saat ini, garis kemiskinan ekstrim global ditetapkan sebesar $2,15 Amerika per hari berdasarkan PPP tahun 2017. Lalu apa sih fungsi paritas daya beli ini dalam studi kemiskinan? PPP penting dalam studi kemiskinan karena memberikan konsistensi global dalam pengukuran. Pendekatan ini lebih adil karena mencerminkan kemampuan nyata masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai contoh, seorang pekerja di Indonesia memperoleh pendapatan Rp25.000 per hari. Jika dikonversi menggunakan nilai tukar pasar, nilainya hanya sekitar $1,67. Namun, dengan PPP, pendapatan tersebut setara dengan $3,57 dan berada di atas garis kemiskinan internasional. Oleh karena itu, paritas daya beli memberikan gambaran yang lebih adil dan akurat dalam analisis kemiskinan lintas negara. Kemiskinan tidak hanya soal jumlah uang, tetapi tentang daya beli nyata. Bayangkan Anda berdiri di depan sebuah pemukiman kumuh. Anda melihat ratusan keluarga hidup di sana. Mereka semua miskin. Tapi, apakah mereka sama miskinnya? Ada yang masih bisa makan 2 kali sehari. Ada yang hanya sekali. Dan ada yang bahkan air bersih pun sulit didapat. Nah,
Disinilah kita butuh cara yang lebih detail dari sekadar menghitung berapa banyak orang miskin. Kita perlu dua alat ukur khusus untuk benar-benar paham kondisi kemiskinan mereka. Alat ukur pertama dan kedua ini adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan. Gampangnya begini, bayangin orang yang tenggelam di laut. Indeks ini ngukur seberapa dalam dia tenggelam dari permukaan air. Permukaan air itu ibaratnya garis kemiskinan, batas yang nentuin siapa yang dianggap miskin. Makin besar angka indeksnya, berarti makin dalam orang itu tenggelam. Makin banyak oksigen, atau dalam kasus ini, makin banyak uang yang dia butuhin buat bisa naik ke permukaan dan bernapas lega lagi. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih serem. Indeks keparahan kemiskinan gak cuma ngukur seberapa dalam, tapi juga siapa yang paling dalam. Indeks ini kasih perhatian lebih ke mereka yang super miskin. Mereka yang gak cuma di bawah garis kemiskinan, tapi jauh banget di bawahnya. Oke, biar lebih jelas, kita lihat dua daerah, sebut aja daerah A dan daerah B. Keduanya punya 100 orang miskin. Sama, kan? Tapi di daerah A, orang miskinnya masih lumayan setara kondisinya, cuma sedikit di bawah garis kemiskinan. Sementara di daerah B, ada yang sangat miskin. Jauh banget dari garis itu. Mereka kayak, terlupakan di dasar jurang. Meski indeks kedalaman keduanya mungkin sama, indeks keparahan di daerah B bakal jauh lebih tinggi, karena ada kesenjangan yang parah di sana. Terus kenapa ini penting? Karena nggak semua kemiskinan itu sama. Nggak semua orang miskin butuh bantuan yang sama. Dengan dua indeks ini, harusnya pemerintah bisa tahu siapa yang cuma butuh dorongan dikit, dan siapa yang butuh bantuan total. Ini bukan cuma soal angka. Ini soal keadilan. Ini soal melihat yang nggak terlihat.